Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kita kembali lagi berjumpa dalam renungan malam Senin tanggal 26 April 2021. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa pada malam ini. Kami bersyukur atas kasih Tuhan ketika Engkau telah memberkati hidup dan penghidupan kami pada hari ini. Dan pada kesempatan ini Engkau masih memperkenankan kami semua untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Mampukanlah Bapa kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu itu. Inilah ya Bapa, doa permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai dasar di dalam renungan kita pada malam ini, saya akan membacakan dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-17. Sekali lagi, Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-17, yang demikian bunyinya: janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ketika kita setelah membaca firman yang pendek ini tentang kejahatan yang ada di dalam kehidupan saat ini. Firman tadi diawali dengan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian dilanjutkan dengan satu nasihat yang indah. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dua hal perbuatan yang sangat bertolak belakang, yaitu membalas kejahatan, kemudian melakukan hal-hal yang baik bagi semua orang. Ini merupakan dua hal, sekali lagi, dua hal yang sangat bertolak belakang. Namun bagaimana dalam kehidupan kita? Kita sering melihat apakah kita sudah lebih banyak melakukan kejahatan atau sebaliknya kita justru lebih banyak melakukan hal-hal yang baik bagi sesama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang pada prinsipnya yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini terhadap musuhnya adalah mempermalukan musuh sebagaimana ia sudah dipermalukan. Artinya adalah ia akan berusaha untuk membalas setimpal dengan perbuatan mereka, bahkan akan membalasnya dengan lebih kejam, lebih biadab dari apa yang diterimanya. Jadi, cara yang salah dalam memperlakukan orang lain yang kita anggap sebagai musuh itu tadi adalah membalas dendam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tentunya tidak diperbolehkan untuk berlaku balas dendam, tetapi sebaliknya melakukan hal-hal yang baik kepada
siapapun juga. Sikap atau pikiran untuk membalas dendam kepada orang lain sedikit pun tidak boleh ada di benak dan di dalam praktek kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, jika seseorang menyakiti kita dengan niat jahat, maka kita hanya perlu menyerahkan masalah tersebut kepada Tuhan dan bukannya membalas dendam dan menjadi jahat juga. Tentunya Ibu Bapak, bagi kita orang-orang yang percaya masih memiliki iman bahwa Tuhan kita Yesus Kristuslah yang akan membalas dan memperlakukan orang tersebut di dalam kehidupan kita ini supaya disadarkan. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi persoalan di dalam hidup kita adalah kita tentunya justru lebih banyak tidak mampu untuk mengendalikan diri kita, sehingga bukannya hal yang baik kita lakukan kepada mereka, mendoakan misalnya, tetapi justru dengan membalas yang lebih kejam lagi kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Nah, dalam kesempatan ini pun kita perlu bercermin kepada pribadi Yesus di dalam hidup kita saat ini. Bagaimana Yesus mencontohkan dalam hidupnya yang selalu mendapatkan cacian maki, yang ditolak, yang dihina, bahkan juga mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak yang membenci Yesus. Tetapi apa balas dari Yesus di dalam hidupnya? Justru hal-hal yang baiklah yang dilakukan. Yesus sudah sering menerima cacian, makian, kebencian dari orang-orang di sekitar saat itu. Tetapi pribadi Yesus selalu dia bisa untuk memberikan balasan dengan sikap yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, jika seseorang berkata-kata jahat kepada kita, maka kita tentunya tidak benar untuk membalas dengan kata-kata yang jahat seperti itu juga. Namun biarlah kita akan tetap menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang boleh mencerminkan teladan Yesus di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, biarlah firman yang pada malam ini kita renungkan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tentunya dapat kita lakukan. Kita tidak bisa membalas kejahatan itu dengan kejahatan pula, tetapi biarlah kita mampu untuk melakukan apa yang baik bagi sesama kita. Siapkah kita untuk menyatakan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita? Bapak Ibu Saudara sekalianlah yang sanggup
untuk menjawabnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.